Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Para siswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar trigonometri. Ya, konsep dasar trigonometri. Nah, di sini yang saya akan bahas hanyalah konsep dasarnya saja. Jadi tidak menjelaskan secara detail tentang apa itu trigonometri, bagaimana lebih jauhnya. Yang penting kita bisa menggunakannya untuk mempelajari fisika dengan lebih mudah. Ya, jadi pada dasarnya konsep trigonometri itu dipelajari di matematika, tetapi karena fisika itu salah satu alat yang untuk mempelajari fisika itu adalah matematika, maka konsep dasar trigonometri ini juga harus kita kuasai. Oke, para siswa sekalian, langsung saja kita mulai. Jadi misalkan terdapat sebuah segitiga siku-siku seperti ini, sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini siku-siku ya. Sebuah segitiga siku-siku. Katakanlah ini sudutnya. Sudutnya alfa. Kelihatan ya, alfa. Sisi miringnya ini misalnya adalah sisi horizontalnya ini A, sisi tegaknya B, sisi miringnya C misalnya. Nah, di sini kita akan mulai belajar yang baru. Kalau selama ini kita sudah mengenal dengan konsep Pitagoras, ya. Bahwa konsep Pitagoras adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi horizontal kuadrat ditambah dengan sisi tegak kuadrat. Itu kalau Pitagoras. Nah, di sini kita tidak belajar Pitagoras karena Pitagoras kita sudah hafal betul, kita sudah paham betul. Tapi kita belajar tentang konsep-konsep sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kalau ini sudutnya alfa, maka sin alfa sama dengan sin alfa ya, sama dengan sisi tegak ini, sisi tegak atau sisi di depan sudut, dibagi dengan sisi miring. Ya, sekali lagi, sin sudut ini, kalau ini contohnya sudutnya alfa, sin sudut alfa sama dengan sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring. Sehingga di sini panjang sisi di depan sudut ini, sisi depan sudut itu sama dengan sisi miring dikalikan dengan sin sudut. Nah, gitu ya. Sisi di depan sudut ini
Ya, sisi depan sudut sama dengan sekali lagi sisi di depan sudut sama dengan sisi miring kali kali sin sudut itu. Itu ya anak-anak sekalian ya. Siswa sekalian, sekali lagi bahwa sin suatu sudut atau sin sudut sama dengan sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miringnya. Nah, itu kalau sinus alfa. Bagaimana kalau cos? Cos suatu sudut, karena di sana sudutnya alfa, itu sama dengan sisi pengapit sudut ya, sisi pengapit sudut, sisi pengapit sudut dibagi sisi miring. Ya, sisi pengapit sudut mana? Di sana A. Ya, di sana A. Kalau ini tadi sisi di depan sudut itu B, ya, B, sisi miringnya C, maka di sini sisi pengapit sudut itu yang A, ya. Sehingga boleh kalau di sini dituliskan berarti pengapit sudut itu apa? A, berarti A dibagi C. Kalau yang ini tadi, yang pertama tadi, yang sinus, kalau yang sinus tadi berarti sin alfa itu sama dengan sisi depan sudut, berarti B dibagi sisi miring C. Nah, para siswa sekalian, berarti kalau kita ingin mencari berapakah panjang sisi pengapit sudutnya, maka sisi pengapit sudut itu sama dengan sisi miring dikalikan dengan cos sudut itu. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi Bapak ulangi bahwa cos suatu sudut sama dengan sisi pengapit sudut dibagi dengan sisi miring. Karena sisi pengapit sudutnya itu adalah A dan sisi miringnya adalah C, maka cos alfa sama dengan A per C. Ya, itu untuk rumus kosinus. Kemudian yang terakhir yaitu tangen suatu sudut atau tangen sudut alfa. Tangen sudut alfa itu sama dengan sisi di depan sudut dibagi sisi pengapit sudut. Nah, itu ya. Kita lihat kalau di depan sudut itu adalah A, nah berarti tangen dan sisi di depan sudut itu adalah B dan sisi pengapit sudut itu A, maka sisi depan sudut B
dibagi sisi pengapit sudut A. Gitu ya. Jadi para siswa sekalian, itu tentang konsep dasar yang harus kita kuasai untuk mempelajari materi fisika yang terkait, khususnya bagi kelas 10, yaitu nanti tentang penguraian vektor. Nah, sebelum kalian mempelajari tentang penguraian vektor, juga penjumlahan vektor secara analitik, maka kalian harus mempelajari, paham betul dengan konsep ini tadi, sinus, kosinus, dan tangen. Ya, oke, kita lanjutkan, anak-anakku sekalian. Sekarang kita lanjutkan kalau atau contoh ya, contoh. Nah, misalkan saya memiliki sebuah segitiga siku-siku sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Ini panjangnya 4 cm, 4, ini 3, di sini 5, ya. Nah, di sini sudutnya di sini sudutnya 37 derajat, di sini sudutnya 53 derajat. Oke ya. Kalau ada semacam ini, bagaimana berkaitan dengan sin, cos, dan tangennya? Maka dari gambar tersebut, ini di sini diketahui ya, nih, dari gambar tersebut, maka kita yang ini dulu ya. Yang ini dulu deh, boleh. Ini harus hati-hati kalian. Ya. Kita seandainya yang kita cari adalah sin 37, sin 37 derajat. Kalau sin 37 derajat, maka di depan sudutnya adalah 3. Sisi miringnya 5, ya. Berarti 3/5. Oke ya. Oke. Kemudian kosinusnya, cos 37 derajat sama dengan cos. Cos berarti sisi pengapit sudut. Sudutnya berarti sudut yang 37 ya, bukan yang 53. Sisi pengapit sudutnya 4 dibagi sisi miring 5. Maka tangen 37 derajat sama dengan sisi di depan sudut dibagi pengapit sudut. Berarti 3/4. Oke ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang yang kalau sudut yang 53 derajat. Ya. Kalau yang 53 derajat, maka sin 53 derajat sama dengan, kalau sudutnya 53 derajat yang sini, perhatikan gambarnya ini ya. Gambarnya ini, kalau yang 53 derajat sudutnya, maka yang di depan sudut adalah yang 4. Sedangkan pengapit sudut adalah 3. Sisi miringnya tetap yang 5. Sehingga sin 53 derajat sama dengan sisi di depan sudut dibagi sisi miring. Di depan sudutnya 4, berarti 4/5.
5. Kemudian cos 53 derajat sama dengan sisi pengapit sudut dibagi sisi miring, berarti 3 dibagi 5. Sedangkan yang terakhir, tangan 53 derajat sama dengan di depan sudut dibagi pengapit sudut. Di depannya 4 dibagi 3. Nah, itu tentang konsep dasar trigonometri untuk kasus yang seperti di gambar ini. Ya, untuk kasus yang seperti di gambar ini. Oke, anak-anak, para siswa sekalian, sekarang kita lanjutkan untuk yang sudut-sudut istimewa. Nah, gitu ya. Sudut-sudut istimewa, sudut saya singkat aja, sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu berapa saja? Ini sinus, kosinus, dan tangan. Nah, sudutnya dimulai dari pakai warna kuning, 0 derajat, ya, 0 derajat, terus 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, coba kita buat tabel ya, biar kelihatan. Kalian kalau mau mencatat pakai penggaris ya, biar rapi. Di sini saya tidak menggunakan penggaris, hanya langsung saja nih pakai pulpen ya. Jadi ya begitu hasilnya, bengkok-bengkok. Oke ya, para siswa sekalian, untuk yang satu ini bisa agak, ya bisa dikatakan menghafal ya. Menghafal. Wah, ini yang sinusnya ruangnya sempit, tapi nggak apa-apa lah. Ini ini 0 ya, derajat. Oke, kita mulai dari sin. Sin 0 derajat ya. Sin 0 derajat itu 0. Kemudian sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Nah, itu ya. Kemudian cos 0 itu 1, sin 30 cos ya, sorry, maaf. Cos 30 itu setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2, cos 60 itu setengah, dan cos 90 derajat itu 0 ya. Terakhir untuk tangan 0 itu 0. Biar ini ya, ganti warna biar kelihatan berwarna gitu. Oke, pakai warna merah.
tangan 0 itu 0, tangan 30 itu 1 akar salah, maaf, 1 per akar 3. Tangan 45 derajat itu adalah berapa ini? Sin bagi cos 1. Kemudian tangan 60 derajat itu adalah berapa ini? Akar 3. Sedangkan tangan 90 derajat 1 dibagi 0 berarti tak hingga. Nah, gimana nih simbol tak hingga? Ya, gitu ya para siswa sekalian. Ini dapat dari mana? Tinggal bagi saja tadi kan. Nih. Ya, tinggal bagi saja ini. 0 dibagi ini apa? Sin 0 0. Ini mau tidak mau tolong dihafalkan untuk sudut-sudut istimewa ini. Sin 0 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Sedangkan cos itu seolah-olah kebalikan ya. Kalau sin itu dimulai, nilai sin itu dimulai dari 0, 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos dari 1, 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Maka tangan itu tinggal ini 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, seper akar 3. Tangan 45 berarti setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Tangan 60 setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. Kemudian tangan 90 itu 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 itu hasilnya tak hingga. Jadi dari sini boleh kita menuliskan ya dari atas sana itu bahwa tangan suatu sudut itu sama dengan sin suatu sudut dibagi cos suatu sudut. Nah, boleh pakai itu juga boleh ya, pada hakikatnya sama ya. Oke para siswa sekalian, sekian dulu perjumpaan kita. Semoga apa yang telah kita pelajari kali ini membantu untuk kalian mempelajari penjumlahan vektor, khususnya untuk materi menguraikan vektor dan menjumlahkan vektor secara analitik. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.